Hai geng, makasih yang udah klik video ini. Oke deh, hari ini aku bakalan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi yang sangat tragis di mana sang pelaku dengan tega memasukkan gagang cangkul ke kemaluannya korban. Tak hanya itu, korban juga diperkosa, bahkan pelaku dari kasus ini tidak hanya satu orang, melainkan ada tiga pelaku. Satu di antaranya masih di bawah umur. Disclaimer dulu, aku membahas kasus ini tujuannya bukan untuk membuka luka lama bagi keluarga korban, melainkan kita bisa memetik pelajaran dari kasus ini, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan tentunya kita berdoa juga semoga almarhum tenang di alam sana. Langsung saja kita bahas ceritanya. Habis pikir bagaimana bisa pelaku yang ternyata kenal dekat dengan korban bisa begitu sadis memperlakukan korban dengan keji tanpa belas kasihan sedikit pun. Kisah tragis ini menimpa seorang wanita cantik bernama Eno Pariha yang lahir di Serang, Banten pada 6 Oktober 1997. Eno juga merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia, Eno pun memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik di PT Global Mandiri yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Karena lokasi tempat kerjanya Eno yang lumayan jauh dari rumahnya, Eno pun memilih untuk tinggal di mes yang memang sudah kantor sediakan untuk karyawan yang bekerja di PT tersebut. Selama bekerja di sana, Eno pun akhirnya berkenalan dengan seorang pria di sosial medianya bernama Rahmat Alim, yang pada saat itu baru kelas 2 SMP. Mereka pun chattingan karena merasa cocok, memutuskan untuk bertemu hingga akhirnya menjalin sebuah hubungan. Sampai di suatu malam, Eno pun diajak Alim ketemu seperti biasa. Mereka pun berkencan keluar sekedar makan-makan pada tanggal 12 Mei 2016. Tapi entah apa, keduanya pun membatalkan janjian tersebut dan memilih bertemu di mesnya Eno yang berada di Jatimulya, Dadap, Kosambi, Tangerang. Dan pada saat itu, keduanya baru berkenalan selama 1 bulan sampai akhirnya memutuskan untuk bertemu. Kemudian sesampainya Rahmat Alim di mes tersebut, Eno pun lantas membukakan sedikit pintu dan menyuruh Alim masuk ke kamarnya Eno. Nah, kebetulan mes itu sendiri sebenarnya kayak kos-kosan dengan ada 2 bagian, di sebelah kirinya khusus perempuan dan di sebelah kanannya khusus laki-laki. Kebetulan malam itu hujan pun turun dan mengguyur di kawasan Dadap. Eno dan Alim pun kemudian berbincang sekitar 30 menit sampai tiba-tiba Alim pun mencium Eno. Alim pun pada saat itu sempat mengajak Eno berhubungan badan. Namun ajakan tersebut justru ditolak oleh Eno dengan alasan ia takut hamil, apalagi posisi Eno yang jauh dari orang tua dan harus bekerja pula. Tapi karena ajakan itu ditolak oleh Alim, Alim pun tiba-tiba kesal dan memutuskan untuk keluar dari kos tersebut. Kemudian pada saat Alim keluar, Alim pun tiba-tiba bertemu dengan tersangka lainnya yang bernama Arifin. Arifin kemudian bertanya kepada Alim terkait keberadaannya di mes itu. Dengan ucapan, "Ngapain lu di sini malam-malam sendirian?" Dijawablah oleh si Alim, "Lagi sama Indah," nama lain dari Eno. Arif pun terus memberondong Alim dengan sejumlah pertanyaan. "Indah siapa?" Nah, kemudian di tengah perbincangan itu datanglah si Imam, pelaku ketiga dari kasus ini. Imam pun di situ menginterogasi Alim mengenai siapa Indah ini dan mengajak Alim untuk kembali masuk ke mes menunjukkan siapa Indah yang dimaksud. Sebab Arifin dan Imam tidak pernah kenal dengan orang di mes yang bernama Indah. Akhirnya Alim, Arifin, Imam memutuskan untuk masuk ke mes itu untuk memastikan siapa si Indah ini. Yang setelah mereka cek barengan, mereka pun baru tahu ternyata Indah yang dimaksud itu adalah Eno. Yang kebetulan pula pada saat mereka cek, Eno ini sudah tertidur dengan hanya menggunakan baju tank top. Ya wajar saja, sudah malam sekitar setengah 1 pagi, mungkin Eno pada saat itu sudah mengantuk dan memutuskan untuk tertidur. Namun kesalahan Eno pada saat itu, Eno tidak mengunci pintu kos-kosannya. Karena posisi kamar yang tidak terkunci dan melihat Eno sudah tertidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam, timbulan niat jahat dari ketiga pelaku ini. Di mana Imam langsung membekap wajah Eno menggunakan bantal dan menyuruh Alim untuk mencari pisau di dapur. Dan di saat bersamaan pula, Arif pun langsung memperkosa Eno
yang dalam kondisi dibekap dan dipegang oleh imam. Nah, sementara itu alim yang datang dari luar mengatakan bahwa ia tidak menemukan pisau, tapi ia membawa sebuah cangkul yang ia temukan di sekitaran mes. Dan pada saat itu juga alim pun langsung menyuruh Arifin untuk memukuli Eno dengan cangkul tersebut. Arifin pun memukul leher dan wajah Eno yang menyebabkan Eno mengalami luka terbuka. Alim pun kemudian sempat pergi keluar kamar merasa mual dengan percikan darah dari Eno. Ia pun kembali masuk lagi untuk memastikan apakah Eno sudah meninggal atau masih hidup. Dan di saat bersamaan pula Alim melihat kepala Eno yang sudah digulung menggunakan kain dalam keadaan masih bernapas. Melihat Eno yang masih bernapas, apakah mereka akan berhenti? Oh, tentu tidak. Mereka akan melakukan penyiksaan yang lebih sadis lagi kepada si Eno, di mana Alim yang balik lagi ke kamar korban langsung menggigit payudara Eno hingga memar. Rahmat Arifin pun kemudian menyuruh Alim untuk memegangi kaki Eno sampai berada dalam posisi mengangkang. Barulah di situ Dajjal Arifin pun langsung menancapkan gagang cangkul ke alat vaginanya Eno, sehingga menyebabkan Eno tewas di tempat. Ketiga pelaku pun langsung mengambil ponsel milik Eno dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah melakukan perbuatan yang keji, ketiganya pun langsung menggembok pintu Eno dan pulang ke rumah masing-masing dengan santai dan seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian keesokan harinya di tanggal 13 Mei 2016, ketiga temannya Eno merasa khawatir karena Eno pada saat itu tidak masuk bekerja. Mereka pun berinisiatif untuk pergi ke mesnya Eno. Takutnya Eno sakit dan tidak ada yang menemaninya di rumah sana. Mereka pun kemudian mendatangi kamarnya Eno yang ternyata kamar tersebut terkunci dari luar. Karena tidak memiliki kunci cadangan, mereka pun meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu tersebut. Yang setelah dibuka ternyata Eno dalam keadaan tewas tanpa busana dengan kondisi berlumuran darah dan tertancap gagang cangkul di bagian bawah. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi yang kemudian dengan mudah melacak para tersangka. Dari banyaknya bukti yang tertinggal di TKP seperti sidik jari dan melacak ponsel Eno yang dibawa oleh pelaku. 14 Mei 2024, pelaku pun ditangkap yang berjumlah 3 orang yaitu Rahmat Arifin 24 tahun, Imam Haryadi 24 tahun, dan Rahmat Alim 16 tahun pacar dari Eno. Yang ternyata setelah diselidiki mereka bertiga ini tidak saling kenal karena kebetulan bertemu dan sama-sama memiliki dendam kepada si korban, serta adanya kesempatan akhirnya terjadilah pembunuhan ini. Dan setelah ditanya, motif pelaku ternyata beda-beda. Yang pertama, Arifin ternyata teman sekantornya Eno, mengaku kalau dirinya sakit hati karena katanya sering dikatain hitam dan jelek oleh korban. Sementara yang kedua yaitu Imam sebenarnya nggak saling kenal sama si Eno ini, cuma pernah bertemu sama si Eno di komplek tersebut. Imam pun pernah kirim SMS sama si Eno, cuma nggak pernah dibalas, ya karena posisinya Eno ini nggak kenal sama si Imam ini. Jadilah Imam merasa sakit hati sama korban. Sementara pelaku ketiga yaitu Alim, pacar dari Eno sendiri, memiliki motif karena Eno nggak mau diajak berhubungan badan. Dan yang lebih plot twistnya lagi, menurut warga sekitar, ternyata Alim ini digambarkan sebagai sosok yang soleh dan sering beribadah. Dan setelah masuk ke persidangan, akhirnya Alim hanya dihukum 10 tahun penjara karena tergolong di bawah umur. Sedangkan Arifin dan Imam akhirnya dihukum mati. Begitulah kisah tragis yang menimpa Eno Parihah yang kemudian dikenal sebagai Eno Cangkul. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.